Saya Hertati Simanjuntak TK6C dari kelompok 2 dengan nomor presensi 11, program studi Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, akan menjelaskan materi mata kuliah jaringan nirkabel pita lebar, yaitu Mobile TV, Internet Protokol Television. Internet Protokol Television merupakan suatu layanan yang memberikan konten-konten audio visual dan juga bisa berinteraktif yang berbasis Internet Protokol. Internet Protokol Television merupakan sistem transmisi televisi digital menggunakan protokol internet yang melewati infrastruktur jaringan IP atau Internet Protokol dengan pita lebar. Pita lebar atau yang disebut dengan broadband dibutuhkan untuk mengirimkan format gambar bergerak dengan kualitas yang baik dan real time. Internet Protokol Television merupakan teknologi terbaru layanan berbasis Internet Protokol yang dikembangkan beberapa operator telekomunikasi di dunia. Internet Protokol Television set-top box adalah sebuah terminal multimedia yang mudah digunakan untuk network IP broadband. Alat ini menerima dan mengatur media video streaming, menyediakan aplikasi interaktif, dan memperbaharui aplikasi dan fungsi melalui network IP. Internet Protokol Television adalah suatu sistem di mana layanan digital televisi dikirimkan menggunakan Internet Protokol melalui jaringan infrastruktur diantaranya, termasuk koneksi yang berkecepatan tinggi. Teknologi Internet Protokol Television mendukung transmisi standar televisi, program video melalui internet, dan Internet Protokol. Internet Protokol Television memungkinkan layanan televisi yang terintegrasi dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan membagi koneksi dengan sesama pengguna. Internet Protokol Television dapat menyiarkan secara live atau pre-recorded digital video program-program pendidikan, komersial, dan sebagainya, serta dapat melakukan capturing dan transmisi program dari berbagai source. Internet Protokol Television dapat melakukan scheduling atau penjadwalan program sesuai dengan kebutuhan antara pemilik informasi dan audiens. Viewer dapat memilih program dari suatu listing yang akan dilihatnya. Internet Protokol Television dapat memberikan layanan yang ekonomis, namun dengan tidak mengorbankan kualitas layanan. Ini karena teknologi bandwidth transmisi yang efisien, yaitu Internet Protokol Multicasting. Internet Protokol Television mendukung format standar MPEG atau Motion Picture Expert Group untuk memberikan high quality full motion video. Fitur ini merupakan tambahan terhadap standar CODEC atau compression decompression untuk menjamin kualitas gambar yang optimal sesuai dengan spesifikasi aplikasi dan bandwidth yang tersedia. Bila dibandingkan dengan metode tutorial yang konvensional, Internet Protokol Television lebih efisien karena tidak perlu membayar instruktur. Biaya print materi relatif lebih sedikit. Tidak perlu menyewa ruang seminar khusus, karena Internet Protokol Television dapat diakses oleh setiap meja selama terkoneksi dalam satu LAN atau WAN. Internet Protokol Television terdiri dari 6 komponen, yaitu diantaranya Content Source, Service Node, Wide Area Distribution Network, Customer Access Link, Customer Premises Equipment, dan Internet Protocol Television Client. Content Source berfungsi untuk mengirimkan video-video dari produser-produser ataupun sumber-sumber lain, dan setelah itu, video-video tersebut akan dikodekan dan dikirimkan sesuai dengan database-nya untuk video on demand yang merupakan video sesuai permintaan. Service Nodes berfungsi untuk menerima video stream dalam berbagai format yang berbeda.
Dan setelah itu, video tersebut akan diformat ulang dan mempaketkannya untuk segera ditransmisikan dengan indikasi QoS atau Quality of Service yang sesuai menuju Wide Area Network. Pada bagian Service Notes ini, video siap untuk dikirimkan ke konsumen. Wide Area Distribution Network dibangun untuk pendistribusian kemampuan, kapasitas, dan kualitas dari suatu layanan. Wide Area Distribution Network terdiri dari core dan access network yang melingkupi optical distribution backbone, network, dan berbagai variasi digital subscriber line access multiplexers. Wide Area Distribution Network juga memiliki kemampuan seperti multicast yang sangat dibutuhkan untuk pendistribusian data stream internet protokol television dari suatu service nodes ke customer premises. Customer premises equipment berlokasi di mana konsumen berada atau customer premises. Customer premises equipment merupakan perhentian dari suatu jaringan broadband. Fungsi dari customer premises equipment diimplementasikan berupa set-top box yang dipasang pada tiap televisi konsumen. Pada customer access link, dibutuhkan teknologi DSL, kecepatan tinggi seperti ADSL 2 Plus dan VDSL. Dengan kemampuan dari teknologi tersebut, pengiriman ke konsumen dapat dilakukan melalui jalur yang sudah ada dan dapat melewati jalur telepon ke rumah-rumah. Teknologi lain yang bisa digunakan oleh service provider adalah kombinasi dari fiber to curb atau yang disingkat dengan FTTC dan teknologi DSL untuk pengiriman ke konsumen. Internet Protocol Television Client memiliki fungsi sebagai perhentian dari suatu proses pengiriman layanan Internet Protocol Television. Internet Protocol Television Client merupakan suatu alat seperti set-top box. Di dalam set-top box akan dilakukan proses-proses fungsional seperti pengaturan koneksi dan pengaturan QoS (Quality of Service) dengan service nodes, pengkodean video stream, dan pergantian channel, pengontrolan display, dan koneksi ke monitor yang digunakan konsumen. Sistem layanan Internet Protocol Television terdiri dari 5 kelompok fungsi, yaitu Service Operation and Management Function Set, Media Distribution and Delivery Function Set, Content Operation Function Set, System Management and Security Function Set, dan Customer Function Set. Kumpulan fungsi manajemen dan operasi layanan atau Service Operation dan Management Function Set bertugas dalam pengendalian dan pengaturan khusus layanan Internet Protokol Television. Kelompok ini terdiri dari 5 komponen fungsional, yaitu Product Creation, Content Engine, Subscriber Management, Billing and Accounting, Customer Service, dan Authentication. Stream konten layanan Internet Protokol Television dikirim ke subscriber disertai dengan fungsi-fungsi pengendalian distribusi, penyimpanan dan streaming. Sistem pengiriman dan distribusi media seharusnya diterapkan berdasarkan pada topologi yang handal untuk mengimbangi permintaan, efisiensi, dan ketersediaan yang tinggi dengan harga yang tetap rendah. Itu merupakan fungsi dari Media Distribution and Delivery Function Set. Kumpulan fungsi operasi konten atau Content Operation Function Set menyediakan program-program TV dan konten multimedia lainnya. Kumpulan fungsi ini terdiri dari 4 komponen fungsional, yaitu komponen Content Engagement, komponen Digital Rights Management, komponen Encoding Transcoding, dan komponen Media Assets Management. Kumpulan fungsi manajemen jaringan atau Network Management Function Set bertanggung jawab untuk pengawasan dan pelindungan sistem, menyediakan pengawasan kualitas layanan, pemeriksaan kegagalan, dan perlindungan layanan. Kumpulan fungsi pelanggan
atau Customer Function Set adalah sekumpulan fungsi eksekusi layanan sistem Internet Protokol Television pada sistem sisi pelanggan. Customer Function Set terdiri dari 4 komponen fungsional, yaitu DRM, Media Processor, Displaying, dan Interaction Control. Beberapa layanan yang didapatkan dari fasilitas Internet Protokol Television antara lain Electronic Program Guide, Broadcast atau Live Television, Personal Video Recording, Pause Television, Video on Demand, Music on Demand, Pay-per-view, Gaming, Interactive Advertisement, G-commerce, News on Demand, dan Data on Demand. Sekian hasil presentasi saya mengenai Mobile TV Internet Protocol Television. Terima kasih.